Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan belajar membaca kitab Mafahim Yajibu an Tushahhah, yaitu pemahaman-pemahaman yang harus diluruskan, yang ditulis oleh Syekh Alwi Al-Maliki. Kita langsung saja pada pembahasan yang pertama di dalam masalah akidah. Jadi beliau mengawali di dalam pembahasan masalah akidah ini dengan judul At-Tahdziru minal mujazafati bitakfiri, yaitu peringatan dari bertindak sembarangannya tadi bitakfir, dengan mengkafirkan orang lain. Jadi di sini Syekh Alwi Al-Maliki mengingatkan kepada kita supaya kita ini jangan mudah mengkafirkan orang lain. Karena ada kelompok-kelompok yang lainnya, yaitu dengan sangat mudah mereka itu menvonis kafir kepada muslim yang lainnya, hanya karena berbeda dengan kelompok mereka. Mereka dengan sangat mudahnya menvonis siapa saja yang berbeda dengan mereka. Maka oleh karena perkara ini adalah perkara yang sangat penting, beliau Syekh Alwi Al-Maliki mengawali judul beliau pada pembahasan masalah akidah pertamanya ini dengan At-Tahdzir minal mujazafati bitakfir, yaitu peringatan dari bertindak sembarangan dengan mengkafirkan orang lain. Beliau mengatakan, yukhti'u katsirun minan nas, banyak daripada manusia itu salah. Aslahahumullah, semoga Allah memperbaiki mereka. Banyak daripada manusia itu salah fi fahmi haqiqatil asbab allati tukhriju sahibaha an dairatil Islam. Banyak daripada manusia itu salah di dalam memahami hakikat sebab-sebab yang mengeluarkan pemilik sebab tadi dari wilayah Islam. Wa tujibu alaihi al-hukma bil kufri, dan menyebabkan atas orang tadi itu divonis dengan kafir. Jadi kata beliau, banyak daripada manusia itu salah. Kesalahannya tadi itu di dalam memahami hakikat sebab-sebab yang bisa mengeluarkan seorang tadi dari Islam. Sehingga karena mereka itu salah di dalam memahami hakikat sebab-sebab tersebut, mereka itu mudah mengkafirkan orang lain. Fatarahum yusari'una ilal hukmi alal muslim bil kufri limujarradil mukhalafah, sehingga engkau akan melihat mereka itu terburu-buru, tergesa-gesa menvonis terhadap muslim yang lainnya dengan kafir. Mereka dengan cepat itu menvonis muslim yang lainnya dengan kafir tadi itu limujarradil mukhalafah, yaitu hanya karena sekedar muslim tadi berbeda dengan mereka. Nah, kelompok semacam inilah yang dimaksud oleh Syekh Alwi Al-Maliki, yaitu kelompok yang mudah mengkafirkan muslim yang lainnya. Nah, karena setiap muslim yang berbeda dengan mereka itu divonis kafir, maka hatta lam yabqa minal muslimin ala wajhil ardi illal qalil, sehingga tidak tersisa kaum muslimin di atas permukaan bumi ini kecuali sedikit saja, yaitu kelompok mereka sendiri. Yang lainnya sudah dituduh kafir. Wa nahnu natalammasu lihaula'i al-udhra tahsinan lidzan, dan kami akan mencarikan uzur untuk mereka karena berprasangka baik dengan mereka. Wa naqul, dan kami katakan, la'alla niyatahum hasanatun, boleh jadi niat mereka itu baik.
yaitu min dafi'i wajibil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, yaitu dorongan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Jadi boleh jadi kata beliau mereka itu melakukan hal itu disebabkan dorongan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Walakin akan tetapi fatahum telah luput daripada mereka apa anna wajibal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar la budda fi adaihi minal hikmah wal mau'izatil hasanah. Akan tetapi luput daripada mereka bahwasanya kewajiban amal ma'ruf nahi munkar itu tidak boleh tidak harus dilakukan dengan hikmah, mau'izah hasanah dan nasihat yang baik. Akan tetapi wa idak tadal amrul mujadalata, akan tetapi jika kondisinya itu menuntut kepada perdebatan, yajibu harus antakuna adanya perdebatan tadi itu billati hiya ahsan, yaitu dengan cara yang terbaik. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, yaitu ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah kamu dengan mereka dengan cara yang baik. Wadzalika, hal itu, debat dengan cara yang baik, itu ad'a ilal qabul, lebih mendorong kepada diterima, wa aqrab lil husul alal ma'mul, wa aqrabu lil husul alal ma'mul, dan lebih dekat kepada menghasilkan atas sesuatu yang diharapkan. Sedangkan wa mukhalafatuhu, sedangkan menyelisihi cara tersebut yang diajarkan Allah tadi, itu adalah khata'un wa hamaqatun, itu adalah satu kesalahan dan kedunguan. Fa'idha ta'uta musliman yusalli, seandainya engkau mengajak seorang muslim yang dia sudah melaksanakan sholat, wa yu'addi faraidallah, dan dia menunaikan kefarduan-kefarduan Allah, kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan, wa yajtanibu maharimahu, dan dia menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah, wa yanshuru da'watahu, dan dia menyebarkan dakwahnya, wa yushayyidu masajidahu, dan dia membangun masjid-masjidnya Allah, wa yuqimu ma'ahidahu, dan dia mendirikan pondok-pondok pesantrennya. Engkau ajak muslim tadi ila amrin, kepada perkara tarahu haqqan, yang engkau memandang perkara itu adalah benar, wa yarahu huwa ala khilafika, dan dia memandang perkara tadi, dia tadi berbeda dengan pendapatmu. Wa ra'yu, sedangkan pendapat fihi, di dalam masalah tersebut, itu bainal ulama, di antara kalangan para ulama, itu mukhtalafun, itu termasuk perkara yang diperselisihkan. Qadiman, iqraran wa ingkaran, baik diperselisihkannya tadi itu dari zaman dulu, kemudian ada ulama yang menetapkan, ada ulama pun yang lainnya yang mengingkari. Intinya perkara tersebut itu termasuk perkara yang masih diperselisihkan para ulama. Kemudian falam yutawika, kemudian dia tidak mengikutimu di dalam pendapatmu tadi, fi ra'yika, di dalam pendapatmu, faromaitahu bil kufri, kemudian engkau menuduhnya dengan kafir, limujarradi mukhalafatihi li ra'yika, hanya karena berbedanya dia dengan pendapatmu, engkau menuduh dia kafir. Maka jika engkau melakukan hal itu, faqad qarafta azimatan nakra, sungguh engkau telah melakukan perkara yang besar yang diingkari. Wa ataita amran iddan, dan engkau telah melakukan perkara yang berbahaya.
nahaka anhullah, yang Allah melarang engkau darinya, wa da'aka ilal akhdhi fihi bil hikmah wal husna, dan Allah mengajakmu kepada mengambil di dalam perkara tadi itu dengan cara yang baik dan hikmah dan baik. Qala al-alamah al-imam Sayyid Ahmad Masyhur al-Haddad, beliau mengatakan, wa qadin aqadal ijma'u, sungguh telah terjadi kesepakatan, para ulama telah sepakat, alaman ittakfiri ahadin min ahlil qiblah, atas dilarangnya mengkafirkan seorang pun daripada ahli kiblat, yaitu orang muslim. Para ulama telah sepakat atas dilarangnya mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin, kecuali bima, dengan sesuatu, fihi, yang ada pada sesuatu tadi itu nafyus sani al-qadir jalla wa ala, ada sesuatu yang menafikan Allah, au syirkun jaliyun, atau pada sesuatu tadi ada kesyirikan yang jelas, la yahtamil ta'wila, yang tidak mungkin ditakwil, au ingkarun nabawiyah, atau mengingkari kenabian, au ingkaru ma ulima minad din bidarurah, atau mengingkari sesuatu yang diketahui daripada agama secara pasti, seperti mengingkari sholat, puasa, haji, dan seterusnya. Au ingkaru mutawatirin, atau mengingkari hal-hal yang datang secara mutawatir, termasuk hadis mutawatir atau Al-Quran. Al-Quran tadi datangnya sampai kepada kita itu secara mutawatir. Au mujma'in alaih, atau mengingkari sesuatu yang telah disepakati ke atasnya daruratan secara pasti minad din, daripada agama. Jadi kata beliau, Al-Alamah Imam Said Ahmad Masyhur Al-Haddad tadi, beliau mengatakan para ulama telah sepakat atas dilarangnya mengkafirkan seorang pun daripada kaum muslimin, kecuali pada orang tadi itu ada sikap atau ucapan yang menafikan Allah, atau ada kesyirikan yang jelas yang tidak mungkin ditakwil, dan ada pengingkaran-pengingkaran yang telah disebutkan tadi. Baru ketika itu boleh kita menvonis seorang tadi itu kafir. Akan tapi kalau tidak ada pada dirinya orang tadi hal-hal yang telah disebutkan tadi, maka tidak boleh kita vonis kafir. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.